Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita mulai lagi kegiatan bimbingan matematika kita melanjutkan pokok bahasa minggu kemarin ya. Hari ini hari Jumat, berarti ya Selasa. Nah, Selasa kemarin yang mana kita membahas tentang sifat-sifat bangun datar. Kemarin kita sudah membahas sifat bangun datar segitiga, di mana segitiga itu memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dengan bangun datar lainnya. Selain itu juga segitiga juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk sudutnya ataupun berdasarkan panjang sisinya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu sifat-sifat bangun datar lagi, yakni bangun datar segi empat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Kita akan membahas sifat-sifat bangun segi empat, di mana segi empat sendiri banyak sekali bangun datarnya, di antaranya yakni ada persegi, persegi panjang, trapesium, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, dan ada trapesium tentunya. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari persegi. Kita sebelumnya sudah belajar tentang persegi, di mana kita sudah menghitung keliling persegi dan luas persegi. Nah, hari ini kita akan membahas lebih spesifik ke sifat-sifatnya. Mari kita perhatikan. Perhatikan anak-anak, di papan tulis sudah saya tuliskan sifat-sifat dari persegi itu. Mari kita baca satu persatu. Yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang, itu yang pertama. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar, yakni 90 derajat. Dan yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Yang keempat adalah total besar sudut adalah 360 derajat. Seperti apa? Mari kita perhatikan, saya akan gambarkan bangun datar persegi. Perhatikan, ini adalah bangun datar persegi. Mungkin gambarnya agak sedikit salah mungkin ya, mungkin panjangnya tidak sama, tapi ini
sudah hampir mendekati. Makanya di sini saya sarankan, walaupun gambaran saya di sini masih kurang sama panjangnya, tapi saya sarankan kalian harus menggambar persegi dengan panjang sisi yang sama panjangnya di buku kalian. Nah, ciri yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang. Benar. Jadi misalkan kita bisa dapat memberikan simbol sebuah sisi persegi sebagai berikut. Nah, artinya ini mewakili, menandakan bahwasanya sisi persegi sama panjangnya. Misalkan di sini 6 cm, maka tanpa perlu dikasih tahu, dituliskan, maka di sini juga berlaku 6 cm. Walaupun tidak dituliskan di buku. Nah, ini juga 6 cm. Ingat, walaupun di buku di sini tidak dituliskan, ini kita sudah pasti tahu 6 cm panjangnya. Karena kita memakai sifat yang pertama, yaitu keempat sisinya sama panjang. Itu. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar, yakni 90 derajat. Mana sih sudut? Sudut itu terbentuk jika ada dua buah garis yang saling tegak lurus ataupun berpotongan. Nah, ada dua buah garis. Makanya disinilah letak sudut-sudutnya. Terbentuk dari dua buah garis. Nah, ini 90 derajat besarnya. Semuanya 90 derajat. Ini 90 derajat, besarnya ini juga 90 derajat. Tapi catatannya ini berlaku hanya untuk persegi dan persegi panjang. Itu. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang yang berpotongan tegak lurus. Apa sih itu diagonal? Diagonal itu adalah jarak atau garis yang bermula dari titik sudut menuju titik sudut yang saling sehadap. Ini titik sudut. Nah, titik sudut yang saling sehadap adalah yang ini. Berarti kita buat garis lurus. Nah, di sini saya menggunakan garis putus-putus. Kenapa? Karena agar gambarnya tidak rusak. Kalian boleh juga menggunakan garis yang tidak putus-putus, tidak apa-apa. Nah, setelah ini di sini juga ada titik sudut dengan titik sudut sehadap. Nah, berarti saya juga buat lagi. Jadi, anak-anak, jadi dalam persegi itu ada dua buah diagonal. 1, 2. Makanya kita kasih tanda ya. Ini disebut sebagai diagonal. Ada juga yang menyebutnya sebagai garis diagonal karena dia berbentuk garis ya. Boleh juga kita sebut sebagai diagonal saja boleh. Tapi ingat, diagonal itu pengertiannya adalah jarak atau lintasan atau garis dari titik sudut dengan titik sudut yang sehadap. Itu ya, jangan sampai lupa. Yang keempat adalah total besar sudut adalah 360 derajat. Apa sih total besar sudut? Jadi total besar sudut itu adalah jumlah sudut yang ada, jumlah sudut yang ada pada bangun datar tersebut. Nah, di sini pada persegi sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, itulah totalnya. Totalnya ya ini didapat dari sudut yang pertama 90 derajat, ditambah sudut yang kedua 90 derajat, ditambah yang ketiga 90 derajat, dan yang ditambah yang keempat 90 derajat. Nah, anak-anak, inilah yang dimaksud sebagai total besar sudut, di mana 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90, 360 derajat. Mari kita flashback kembali. Berapa total sudut? Total besar sudut pada segitiga. Selanjutnya kita akan membahas sifat bangun datar segi 4 selanjutnya, yakni bangun datar persegi panjang. Seperti apa sifat-sifatnya dan seperti apa ciri-cirinya, mari kita perhatikan. Mari kita lihat video berikut. Kita berarti sudah masuk segi 4 yang bangun kedua, yakni persegi panjang ya. Kalian tentu sudah
belajar mengenai persegi panjang tentunya ya, yang ini membahas tentang keliling dan luas persegi panjang pada pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana sifat-sifatnya? Mari kita perhatikan. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, ini sudah saya tuliskan sifat-sifat dari bangun persegi panjang ya. Ingat, persegi panjang bukan persegi. Nah, beda persegi panjang dengan persegi panjang. Persegi dengan persegi panjang itu beda. Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Dalam kurung, sisi yang berhadapan. Nah, perlu diperhatikan anak-anak, ini pelajaran bahasa Indonesia jangan sampai salah ya. Jadi kalau untuk memenggal kata, jika tulisannya itu sudah mepet, ini artinya sudah mepet, sudah mentok, jadi katanya itu mau nggak mau harus dipotong. Nah, jadi kita potong sesuai dengan ejaan ya. Berstrip hadapan, tidak boleh R-nya di sini nggak boleh karena sesuai ejaan berhadapan. Jadi pemotongan kata itu harus sesuai ejaan ya. Selingan bahasa Indonesia ya. Yang kedua sifatnya yakni memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Ya istilahnya kalian jangan sampai lupa ataupun tidak tahu sudut siku-siku itu berapa besarnya, ya 90 derajat. Yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan membagi dua sama panjang. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan gambarkan bangun datar persegi panjang itu sendiri.
Ini adalah bangun persegi panjang yang sudah saya buat. Walaupun sebenarnya gambarnya ini agak kurang beraturan ya, tapi saya sudah mengusahakan ini merupakan bangun persegi panjang. Jadi kalian menggambar bangun persegi panjang pada buku tulis kalian, usahakan harus sudah benar dan tepat ya. Kalau di papan tulis tidak apa-apa. Kalian yang harus tepat. Jadi ciri-ciri yang pertama mari kita bahas, memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. Maksudnya adalah sisi yang mana yang sejajar dan sama panjang, yakni sisi yang saling berhadapan. Contoh, ini berhadapan dengan sisi yang di bawah. Ini otomatis di panjangnya itu sama dan mereka sejajar, berbarengan. Sejajar itu artinya berbarengan, bersama-sama, melintas bersama-sama. Secara ini kan vertikal, ini kan vertikal horizontal ya, ini horizontal juga. Nah, lalu sisi yang sehadap, nah ini juga, ini sehadap dengan ini, berarti mereka saling sejajar, yakni bersamaan vertikal ya. Vertikal itu tegak artinya, dan sama panjang, dan mereka sama panjang, makanya di sini yang ini strip satu karena mereka saling berhadapan, ini strip 2 dengan ini strip 2 karena mereka saling berhadapan. Artinya tuh begini, misalkan ini panjangnya ini sama, sehadap. Kalau yang strip 2 dengan strip 1 ini berbeda panjangnya. Nah, karena itu, maka pada persegi panjang kita menyebut sisinya tuh bukan sisi lagi karena beda ya. Untuk sisi yang memiliki panjang lebih banyak itu disebut panjang. Nah, ini jadi kita nggak nyebut sisi lagi pada persegi panjang. Nah, tujuannya adalah membedakan sisi yang panjang dengan sisi yang lebih pendek. Nah, sisi yang lebih pendek itu disebut sebagai lebar. Nah, sudah paham? Nah, makanya di sini dikasih tanda kurung. Maksudnya adalah sisi yang berhadapan. Nah, seperti itu, berhadapan dengan mereka. Yang kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar ya. Itu sudut sikus-sikus 90 derajat, berarti sama ya pada persegi. Mari kita hitung. Sudut yang pertama, sudut yang kedua, sudut yang ketiga, sudut yang keempat. Masing-masing 90 derajat. Nah, seperti itu. Ya, jadi totalnya sama seperti pada persegi panjang, persegi ya. Jadi totalnya jumlah sudut semua pada persegi panjang yakni 360 derajat. Total sudut sama dengan 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Nah, 90 derajat atau 4 dikali 90 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan membagi 2 sama panjang. Nah, kita kan sudah belajar diagonal. Diagonal itu tadi kan kita sudah ketahui bahwa diagonal itu adalah garis atau lintasan yang menghubungkan antara titik sudut dengan titik sudut yang berhadapan. Nah, jadi kita tahu kan diagonalnya pasti yang ini. Kita boleh dituliskan dengan garis putus-putus ataupun tidak, tapi saya lebih suka menggunakan garis putus-putus agar gambarnya tidak rusak. Kalau kalian mau menggunakan garis yang tidak putus-putus juga tidak apa-apa. Seperti itu ya. Kedua diagonal ini sama panjang. Nah, diagonalnya ini maksudnya itu panjangnya sama dan saling berpotongan. Iya, dan mereka berpotongan dan pada titik pusat ini mereka akan saling menyilang atau berpotongan. Membagi 2 sama panjang. Ya, benar. Membagi 2 sama panjang ya. Membagi 2 sama panjang. Garisnya, lintasannya sama panjang ya. Seperti itu. Nah, ini merupakan sifat-sifat bangun datar persegi panjang yang bisa kalian pelajari. Kalian pahami dulu, kalian catat tentunya, dan kalian pahami dulu penjelasan dari saya. Jika ada hal yang memang belum kalian pahami, baru silahkan kalian tanyakan. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah saya berikan bisa kalian pahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.